demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Bapak Ibu, ya, kita harus ketemu siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan. Harus ketemu. Karena syahadat itu kan ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Nah, kita sampai sekarang bingung. Yang menyaksikan siapa, yang disaksikan siapa? Betul nggak? Makanya ini harus kita bongkar dulu rahasianya. Yuk kita lihat dulu. Ini ada Quran surah Al-Qasas ayat 56. Saya bacakan ya pelan-pelan. Nabi Ibrahim bertemu bintang, Nabi Ibrahim bertemu bulan, Nabi Ibrahim bertemu matahari. Bukankah itu diajarkan dalam Al-Quran? Duh, sayang ya, Quran yang sebegitu indah ini hanya dibaca berulang-ulang saja ya. Diperbaiki idgham bi gunahnya, bila gunahnya ya, dan seolah-olah kalau sudah lancar kita sudah masuk surga. Itu baru belajar bahasa Arab. Belum belajar agama. Esensinya tidak masuk. Makanya jadi kulit lupa kacang. Kulit terus muter-muter di luar, perbaiki bacanya, perbaiki mahrajnya, perbaiki cara bacanya, perbaiki suaranya, tapi kacangnya nggak pernah disentuh. Paham maksud saya? Oke. Saya bukan anti dengan itu. Ya, orang Islam harus bisa baca Quran. Masa nggak bisa? Bisa ya? Bisa. Tetapi yang paling penting ngerti. Pesan Allah kan itu surat. Surat itu ada pesan di dalamnya. Yuk lanjutkan. Nah, unsur-unsur ini, mana yang ini? Oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, fosfor. Ya, harus hafal. Nggak akan ditanya di akhirat. Nggak ada ujian itu. Ini bukan syarat masuk surga. Supaya kita ngerti. Ngerti asal usul manusia. Itu maksud saya. Supaya kita bisa hormat sama pemilik alam ini. Unsur-unsur ini ditemukan di seluruh tubuh, terutama di molekul air. Yuk perhatikan saya. Air aja molekulnya H2O. Berarti H itu hidrogen. Benar? Benar. O itu apa? Oksigen. Benar? Benar. Sedangkan air di tubuh kita itu 75%. Makanya harus rajin minum air sejam sekali. Pusing kepala, minum air. Bukan minum obat sakit kepala, itu kurang air. Pegel-pegel, itu darah kurang ngalir. Karena minumnya sedikit, minum air. Makanya ketika kencing lihat warna air kencingnya. Kalau keruh, kuning, kental, udah itu pesan kalau kamu kurang minum air gitu aja. Gak usah ke rumah sakit, minum. Punya air di rumah? Nah, bagus. Tetapi juga sebagai komponen dari biomolekul seperti protein, lemak, DNA, karbohidrat. Nih, saya semua. Perhatikan. Protein, lemak, DNA, karbohidrat, seluruh sel tubuh kita itu isinya adalah molekul. Dalam molekul ada atom. Unsur pembentuk utamanya 6 yang paling utama. Apa tadi? Oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, fosfor. Belajar sedikit-sedikit ya. Dulu di sekolah juga kalian gak benar belajar. Udah sekarang di masjid aja belajar biar dapat pelajaran yang bagus. Lanjut. Jika dilihat dari proporsi massa, oksigen itu menyumbang kurang lebih 65% proporsi massa. Karbon sekitar 18,5%. Itu sudah berapa? Jadi karbon dengan oksigen saja sudah 65 ditambah 18,5. Nah, hidrogen kita itu mencakup 90% jumlah atom di tubuh kita. Luar biasa ya. Jadi sekarang yakin Bapak Ibu kalau kita ini adalah debu bintang? Yes. Itu baru secara fisik. Nah, secara rohani, secara spiritual, tubuh yang tubuh bintang ini oleh Allah diciptakan untuk menyaksikan bintang-bintang yang sejati. Seperti yang dialami Nabi Ibrahim. Ibrahim melihat bintang. Setelah melihat bintang baru mengatakan ini wajahtu wajhalilladzi fataras samawati wal. Saya yakin ketika kalian membaca kalimat itu dalam sholat, ingatan kalian gak tahu kemana. Saya yakin, seyakin-yakinnya.
Itu pengalaman saya dulu. Makanya saya cari keliling dunia, saya cari ilmunya, cari guru yang bisa mengajarkan. Ini wajah tu wajah lilladzi fatara samawati wal ardh. Ternyata mencari guru yang semacam itu seperti mencari jejak elang di langit. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Bapak Ibu, sulit. Karena mereka tidak pernah menampakkan diri di permukaan. Tidak pakai atribut, signlessness. Tidak ada atribut, tidak ada gelar. Bajunya biasa seperti kita. Berumah tangga seperti biasa, cuman dia sudah tahu cara berumah tangga yang benar. Punya anak seperti kita, cuma sudah tahu memperlakukan anak yang benar. Bukan ngomong di luaran seperti bahagia, di dalamnya brengsek. Yang palsu begitu jumlahnya banyak. Atom-atom ini diciptakan sejak awal alam semesta. Ulangi, atom-atom inilah yang Allah pertama kali ciptakan dari dentuman yang besar itu, Bapak Ibu. Ini kalau saya jelaskan secara fisika kuliah ini bisa habis 5 SKS hanya cerita itu aja. Judul kita tidak nyampe. Jadi ini cuma dasar-dasarnya saja. Nah, itu terbentuk 13,8 miliar tahun yang lalu yang kemudian membentuk bintang, planet, kehidupan. Dan sekarang kita yakin kalau diri kita ini adalah alam semesta dalam bentuk manusia. Ulangi Bapak Ibu, siapa diri kita? Ulangi, siapa diri kita? Kalau diri kita alam semesta dalam bentuk manusia, berarti Quran surat Al-Fussilat yang mengatakan, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan aku bentangkan kebesaranku wa fi anfusihim pada dirimu. Masuk akal dengan kajian ini? Itu, makanya kajian ini menggunakan pendekatan saintifik. Saya tidak akan membenturkan agama dengan sains. Karena agama dengan sains sekarang sudah sahabatan. Psikologi dengan biologi sekarang sudah sahabatan. Dulu psikologi dan biologi berlawanan. Sekarang sudah sahabatan, saling mendukung. Makanya kalau kalian belajar agama hanya terus ya mencari yang goib, agama itu hanya hidup di tempat ibadah, tapi tidak hidup di pasar, tidak hidup di kantor. Iya, ketika sholat nggak korupsi. Karena korupsi bukan ketika sholat, kan habis sholat. Kan kalian ngomongin orang habis sholat, bukan? Pengen nyubit sama kalian itu. Jadi agama itu cuma hidup ketika ibadah. Di luar itu gak hidup lagi, mati. Nah nanti ya, Rabu yang akan datang saya akan ungkap itu. Sekarang kita batasi dulu ke judul ini. Karena ini kalau itu diungkap terlalu banyak itu. Ya, baik, perhatikan. Dalam Quran surat Al-Buruj, surat ke-85 ayat 3, buruj itu artinya apa? Gugusan bintang. Ulangi, apa buruj? Oke. Dalam Quran surat Al-Buruj, Allah berfirman, wa syahidin wa mashhud. Wah, itu katanya Saiful Karim, bacanya wa syahidin. Harusnya wa syahidiw. Gitu. Kan saya bukan sedang ngajarin Quran, ya. Kan saya bacanya pisah-pisah, wa syahidin wa mashhudin gitu. Saya tahu, ya. Saya tahu, ya. Itu yang namanya kasrotain menghadapi waw, itu idgham bigunah. Dibacanya wa syahidiw. Gitu tahu saya. Ada orang yang kerjanya terus aja mencari kesalahan. Terus dia mau cari yang benarnya kapan? Bingung saya sama dia. Nah, wa syahidin wa mashhudin, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Bapak Ibu, ya, kita harus ketemu siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan. Harus ketemu. Karena syahadat itu kan ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Nah, kita sampai sekarang bingung, yang menyaksikan siapa, yang disaksikan siapa. Betul nggak? Makanya ini harus kita bongkar dulu rahasianya. Yuk kita lihat dulu. Ini ada Quran surah Al-Qasas ayat 56. Saya bacakan ya pelan-pelan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Siapa kamu di sini? Kamu di sini dulu Nabi Muhammad yang pertama dapat ayat ini. Setuju? Jadi artinya Allah bilang sama Nabi Muhammad, Muhammad, kamu tidak bisa memberi petunjuk sekalipun pada orang yang kamu cintai. Jadi hidayah, petunjuk tidak ada kaitannya dengan nasab, tidak kaitannya dengan darah. Ini pengumuman loh buat bangsa Indonesia. Karena sekarang ini asal orang dandanya seperti itu, langsung dibilang cucu Rasulullah. Padahal hidayah nggak ada kaitannya dengan nasab. Rasulullah punya anak, yes, manusia. Beliau punya cucu, yes, manusia. Tetapi hidayah tidak kaitannya dengan nasab. Karena Allah bilang di Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Jadi kalau di Quran dikatakan hidayah itu dari mana munculnya? Kata Allah, dari kemampuan kamu mendengar, mengikuti yang kamu dengar. Itu kata Allah. Alladzina yastami'una qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Hidayah itu untuk siapa saja, asal mau mendengar dan mau mengikuti, dia berhak dapat hidayah. Mau orang Ciwidey, mau orang Pangalengan, mau orang Malaysia, mau orang Singapura, mau orang Amerika, siapapun orangnya. Paham maksud saya? Jadi jangan kalian lahir, aduh bapak saya ini bukan keturunan sono. Saya dari kecil tidak kecil hati lahir di Garut. Gak kecil hati. Karena saya udah tahu. Allah bilang, yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Dan Allah menjawab, siapa yang dikehendaki olehmu ya Allah? Allah bilang, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu al-aj. Barang siapa berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijadikan pasti datang. Hebat enggak Allah? Sekarang mau nanya sama kalian semua, kalau begitu hidayah berlaku buat semua orang? Berlaku. Siapa orangnya? Yang mau. Sekali lagi, yang mau. Yang tidak mau walaupun ada hubungan nasab, tidak dapat hidayah. Saya tidak memaksa anak-anak saya harus seperti saya. Karena mereka memang punya jalur sendiri untuk hidup. Paham maksud saya? Kan kadang-kadang ya, bapaknya kiai, anaknya walaupun masih muda harus dipanggil kiai juga. Bapaknya meninggal, dia menggantikan walaupun tukang mabok. Aneh. Ngerti maksud saya? Paham maksud saya? Ini supaya besar hati ya semuanya. Ulangi. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberi petunjuk pada orang yang kamu cintai. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Walakinnallaha yahdi may yasha. Jelas sekali. Siapa yang dikehendaki Allah? Orang yang punya kehendak. Mau Bapak Ibu dikehendaki Allah? Siapa yang bisa mengubah nasibmu? Ya dirimu. Bukan diriku ya, dirimu. Paham? Ya, kalian menjawabnya diriku. Kalau saya bilangnya dirimu. Ya, paham ya? Oke. Nah, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menghendaki petunjuk. Ulangi Bapak Ibu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah mengetahui orang-orang yang menghendaki petunjuk. Di antara sekian banyak, Allah tahu siapa yang benar-benar menghendaki petunjuknya. Tahu Allah. Yang datang ke sini cuman hanya saya ingin lihat ayah guru dari kedekatan. Karena kalau di YouTube jangan-jangan palsu. Ya saya begini, ya, gak pakai aksesoris, gak pakai bedak, ya begini, ya, saya cuma cuci muka aja. Nyisirnya ya pakai tangan aja, saya nggak bisa beli sisir. Kan bagus ya pakai ini. Saya memang rambutnya tidak panjang, gak ada waktu ngurusi rambut. Harus apa itu namanya? Oh, krembat.
Paham Bapak Ibu? Jadi Allah bilang huwa dan dia a'lamu, mengetahui bil muhtadin. Siapa-siapa saja di antara orang yang ada di sini, siapa-siapa saja orang yang mendengarkan kajian saya di online yang benar-benar ingin dapat petunjuk. Bapak Ibu, jangankan Allah, saya aja tahu. Loh kok saya tahu? Ya diberitahu. Makanya Bapak Ibu, ada yang minta dibukakan mata kalbu sama saya. Saya bilang kamu nggak bisa sekarang. Kapan? Saya tidak tahu. Dan yang menentukan kamu bisa bukan saya, kamu sendiri. Jangan salahkan saya. Saya nggak peduli pangkatnya apa, mobilnya apa, nggak peduli. Tidak ada KKN urusan hidayah. Tidak ada nepotisme urusan perjalanan spiritual. Makanya aneh, ya. Haji aja sogok menyogok. Yang pengen berangkat nyogok. Sementara dia tidak tahu bahwa nyogok itu sebetulnya tidak boleh, kata Nabi. Karena yang punya kuasa ingin memberangkatkan juga dapat uang. Jadi dia kan juga jadi disogok. Padahal kata Nabi, ar-rosi wal murtasi finar. Yang nyogok dengan yang menyogok, dua-duanya celaka. Yang punya kuasa bisa disogok, yang ingin pergi nyogok. Perjalanan apa itu? Itu bukan perjalanan suci. Dari awalnya saja sudah tidak suci, ternoda sejak awal. Mau reguler, mau puroda, mau purodi. Bahkan tidak punya ilmunya pergi ke sana Bapak Ibu, tidak dapat apa-apa. Kalau nggak dapat ilmunya. Makanya tadi ada dato dari Malaysia, beliau mengatakan, saya ya hanya ternyuh oleh satu tajuk, katanya bahasa Malaysia itu judul tajuk itu. Judul kajian saya berhaji dan berkurban. Sampai hafal tadi 1 jam 34 menit berapa detik. Nah, kalau detik bahasa Malaysianya saat. Tadi lupa saya ya menerjemahkan bahasa Malaysia ke dalam bahasa Indonesia. Baik Bapak Ibu, perhatikan saya semuanya. Ayat ini sering saya sampaikan. Ini Quran surat Al-Hijr ayat 29. Saya sampaikan dulu ini sebagai dasar. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya, menciptakan manusia, lewat proses evolusi yang sangat panjang tadi, sehingga kita menjadi stardust, debu bintang. Jadi sepertinya Allah membuat ledakan bintang itu, tujuan akhirnya menciptakan kita. Ih, hebat Allah ya. Prosesnya panjang. Proses terbentuknya kita itu berarti sekitar 13,8 miliar Bapak Ibu. Nah sekarang sudah jadi manusia, terus kalian ngapain? Kenal Allah enggak? Kenal diri enggak? Betul enggak? Malah sibuk ngurusi yang enggak penting, ngurusi yang tidak jelas, ngurusi ambisi ego, ngurusi ilusi pikiran. Betul apa tidak? Ya, biar sadar. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya, apa kata Allah? Dan aku tiupkan ruhku. Ini yang bicara aku, yang meniupkannya itu ruhku. Jadi Allah tidak pernah meniupkan ruhmu. Gak ada ruh Dadang, ruh Maman, ruh Teti, ruh Eis, gak ada. Yang ada siapa? Ruhku. Miruhi. Setelah aku menciptakan kamu sempurna di rahim ibu dengan proses yang sangat alami, disemaikanlah cinta pada ayah, semaikan cinta pada ibu, kemudian mereka berpelukan. Kalian tuh hasil pelukan loh, bukan hasil pukul-pukulan. Satu sel dari ayah, satu sel dari ibu, bertemulah di ruang yang sangat aman yang bernama rahim. Setelah sempurna, ditiupkanlah ruhku. Sekali lagi, tolong perhatikan saya. Allah tidak pernah menciptakan ruhmu. Ini Allah, ini hamba. Berarti hamba dengan Allah terpisah? Kebanyakan kan begitu. Ada yang punya kesadaran, ini Allah, ini hamba, tapi hamba ini cerminan dari Allah. Lumayan kesadarannya.
Ini Allah, ini hamba. Hamba ini adalah manifestasi wujudullah. Wujud dari Allah. Lumayan kesadarannya. Ada lagi yang mengatakan, ini Allah, ini hamba. Hamba dan Allah bersatu sehingga hamba tidak ada. Yang ada cuma Allah. Diikat dengan satu kalimat, la ilaha illallah. Nah, kalau yang sudah sampai di sini, berarti dia sadar bahwa sebetulnya tidak ada ruhmu. Yang ada adalah ruhku. Jadi siapa diri sejati kita? Bukankah sebetulnya dia juga? Jadi siapa yang menyaksikan? Dia. Siapa yang disaksikan? Dia. Jadi makanya kita ini adalah alam semesta yang sedang mengenali dirinya sendiri. Ih, keren Bapak Ibu. Keren? Untung ya ngaji ke sini ya. Oh, ini ilmu tauhid tingkat tinggi nih ya. Tingkat tinggi, makanya gak kaleng-kaleng ini. Walaupun ini baru sebatas wacana. Selanjutnya Bapak Ibu harus mengalami, ya, harus mengalami. Syahadat itu yang menyaksikan dengan yang disaksikan harus mengalami langsung supaya tidak dijelaskan. Ulangi ya sekali lagi. Apakah Allah pernah meniupkan ruhmu? Tidak. Yang ditiupkan siapa? Ruhku. Betul? Oke. Berarti siapa yang disaksikan? Dia. Siapa yang menyaksikan? Dia. Stop sampai situ dulu. Itu tidak bisa saya jelaskan. Harus kalian alami sendiri. Maka suatu saat sampailah pada tingkat tauhid di mana tidak ada yang lain selain Allah. Bahkan aku pun tidak ada. Itu yang disebut dengan fana billah. Dan itu hanya bisa dialami. Ya. Makanya setelah Al-Fatihah, surat kedua adalah Al-Baqarah. Ayat pertama Al-Baqarah apa? Alif, Lam, Mim. Kalau saya ditanya sama murid-murid saya, ayah, Alif, Lam, Mim artinya apa? Alif itu adalah A, Lam itu La, Mim itu Mi. Jadi apa Alif, Lam, Mim ayah? A, La, Mi. Udah gitu aja. Ya alami sendiri. Baru ngerti. Zalikal kitab la raiba fihi. Nanti ketemu sama kitab yang sejati. Karena sudah mengalami. Jangan meniru saya ya. Itulah bahasa sederhana saya. Tapi dibalik itu alif lam mim. Di situ. Makanya dibacanya pun harus dengan getar. Ya, ada getaran, ada energi. Nah itu, nggak bisa dikasih di ruang publik. Enak aja. Udah alami aja dulu. Ya, itu aja yang paling dasar. Paham? Gitu. Mana yang paling gampang? Ya, menjelaskan teh atau mengalami teh. Paham ya? Coba, Bapak Ibu datang ke sini, ketemu saya. Ayah, tolong jelaskan, asin itu apa? Mau saya jelaskan atau mau saya bagi garam? Cepat kan saya? Kasih garam. Gimana rasanya? Itu. Ya udah, asin lagi. Pokoknya gitu deh. Asin itu sebutan kamu. Makanya jangan segala-gala dikasih judul. Begitu kasih judul, jadi hilang maknanya. Begitu udah makan garam, ya kita menyebutnya selama ini asin. Tapi asin itu batasan yang diciptakan oleh pikiran. Bukan dari Allah. Kamu yang menciptakan judul itu. Betul nggak? Makanya nggak usah pakai judul. Kalau ditanya gimana rasanya garam? Pokoknya gitu deh. Gitu aja. Betul nggak? Daripada saya jelaskan panjang-panjang. Betul nggak? Jadi kalau ada orang menjelaskan Tuhan, yang dia jelaskan bukan Tuhan. Kalau ada orang yang menjelaskan Allah, yang dia jelaskan bukan Allah. Karena Allah tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dialami langsung oleh mereka yang mau merasakannya. Mau dijelaskan atau mau diterangkan? Sama ya pertanyaannya. Saya nguji kalian ini masih fokus apa tidak gitu ya. Mau ngalami kan? Iya. Kan ada yang menjelaskan sifat 20, menjelaskan Asmaul Husna satu-satu. Pengen ketawa saya. Yang dijelaskan itu bukan dia, yang dijelaskan itu persepsi dia tentang itu.
Ya? Paham? Oke, lanjut. Makanya ada martabat alam batin. Nah, kalau berbicara martabat 7 alam, itu ada martabat alam batin. 3 martabat yang utama. Pertama alam ahadiyah, kedua alam wahidiyah, ketiga alam yang pertama alam ahadiyah, yang kedua alam wahdah, yang ketiga alam wahidiyah. Nah, alam ahadiyah, alam wahdah, alam wahidiyah itu gambarannya yang sederhana begini. Lihat saya. Kan sebetulnya yang saya pakai ini kapas. Tapi sudah bermanifestasi jadi benang. Benang bermanifestasi jadi kain. Kain bermanifestasi jadi baju. Jadi baju ini kan manifestasi dari apa? Dari kapas. Clear? Saking ingin dikenal, beliau itu bermanifestasi. Turun gunung. Dari alam ahadiyah yang ngawang-nguwung menjadi alam wahdah, alam wahidiyah. Ini teori. Itu aja. Saking ingin dikenal. Paham? Nah, alam ahadiyah disebut juga alam lahut. Alam wahdah disebut alam jabarut. Alam wahidiyah disebut alam malakut. Nah, semua alam yang 3 itu, perhatikan saya. Itu akan bermuara dari alam, jadi alam keempat yang disebut alam nasut. Nas, manusia. Makanya manusia disebut perwujudan dari insan kamil. Karena apa? Hanya ketika kita berwujud manusia, kita bisa meniti ke alam-alam itu. Kita bisa meniti ke alam malakut, alam jabarut, sampai alam lahut. Disitulah kita akan kembali ke titik awal dari perjalanan kita. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itulah ilmu mengenal jati diri. Ulangi sekarang, kita ada di alam mana? Di alam nasut. Kita ini sedang jadi nas, tetapi kesempatan untuk bisa mengalami alam lahut, alam jabarut, alam malakut bisa nggak di sini? Bisa. Kenapa? Kan Allah bilang, aku bersamamu. Bahkan lebih dekat daripada urat tadi, lehermu. Keren ya. Jadi secara fisik kita ini adalah debu bintang. Secara spiritual, bintang-bintang itu bahkan masih bisa kita saksikan di dalam diri kita. Tapi bintang yang disaksikan di sini bukan bintang yang disaksikan di sana. Beda? Apakah Nabi Ibrahim melihat bintang? Dari kecil juga udah lihat bintang? Betul nggak? Nah, bintang yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim itu adalah alam keluhuran, alam ketinggian, asal muasal dari segala alam. Ngaji tauhid sedikit ya. Oke. Jadi Bapak Ibu bersyukur jadi manusia. Kenapa? Maka disebut insan kamil. Kenapa? Hanya ketika kita berada di alam nasut, kita bisa mengalami alam lahut, alam jabarut, alam malakut. Apakah kita bisa mengalami itu? Saya pastikan bisa. Carilah orang yang tahu ilmunya, yang tahu caranya. Aduh Bapak Ibu, makanya cari guru yang benar-benar guru sejati memang tidak mudah ya, kalau bukan rezekinya. Saya aja keliling dunia belasan tahun cari beliau itu. Oke, sekarang masuk pada inti dari kajian kita. Nah, baru masuk dari tadi. Itu tadi bekal-bekalnya aja. Yuk masuk sekarang. Catat Bapak Ibu, Quran surat Asy-Syaffat ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna zayyana sama ad-dunya bizinatil kawakib. Sesungguhnya kami ya, zayyana sama ad-dunya, telah menghiasi langit terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Ulangi Bapak Ibu, apakah Allah sedang menceritakan langit yang kita saksikan di luar diri kita? Jawab dulu dong saya. Apakah ayat ini sedang cerita bintang-bintang yang di langit yang kita saksikan setiap malam itu? Bukan. Tileletik yang gas ningali ya tama. Makanya saya terkejut ketika saya membaca dalam Kamus Bahasa Arab, adunya, arti yang sebenarnya itu adalah terdekat. Makanya Bapak Ibu suka berdoa,
Coba. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Suka kan? Namanya doa sapu jagat. Tapi kalau saya tanya Bapak Ibu pasti bingung. Makanya kadang-kadang kalian tuh kalau ngomong ngasal ya. Saya ingin bahagia di dunia sekaligus bahagia di akhirat. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, pintar apa tidak? Kita sekarang sedang di dunia atau di bumi? Jawab dong. Di dunia apa di bumi? Sing bener atuh ngajawab. Di bumi apa di dunia? Di bumi. Fil ardi. Kita ini sekarang sedang di bumi. Ini pada kemana aja ngaji selama ini? Tapi kalau ngomong saya ingin selamat dunia, selamat akhirat. Dunia nggak ngerti, akhirat komo. Yuk lihat saya semuanya, Bapak Ibu. Sekarang kita di bumi apa di dunia? Di bumi. Apa artinya bumi? Bumi ini bukan dunia, bukan. Bumi ini tempat berlangsungnya kehidupan untuk merasakan pengalaman sebagai manusia. Namanya apa? Bumi. Maka bumi ini jangan dirusak. Bumi ini tempat hidup. Nah, terus dunia yang mana? Nah, dunia itu kata Quran dalam bahasa Arab, arti dunia itu adalah yang terdekat. Lihat kamus bahasa Arab. Jadi dunia itu adunya tuh yang terdekat. Nah, yang terdekat dengan kita apa? Yang terdekat dengan kita itu adalah saat ini. Paham? Apa yang terdekat dengan kita? Saat ini, di sini, sekarang. Jadi adunya itu apa artinya? Saat ini. Makanya kebalikan dari dunia apa? Akhirat. Akhirat sudah saya jelaskan. Akhirat itu artinya masa depan. Jadi adunya apa artinya? Saat ini. Akhirat apa artinya? Masa depan. Apa yang menentukan masa depan kita? Saat ini. Makanya doanya Robbana atina fid dunya. Ya Allah, aku ingin baik-baik saat ini supaya masa depanku juga baik. Gitu. Kasihan kalian itu. Tiap hari ya. Untung ketemu saya ya. Aduh, makanya stres kayak gini. Ulangi, kita hidup di dunia atau di bumi? Di bumi. Apakah di bumi ada saat ini? Ada. Apakah di bumi ada masa depan? Ada. Kalau begitu, apakah di bumi ada dunia? Ada. Apakah di bumi ada akhirat? Ada. Akhirat itu dua-duanya terjadi sekarang. Di bumi. Aduh. Duka ah, naya tamah. Yang saya ngaji di Quran mah begitu. Makanya saya ingin berbagi, ya. Hasil penyelaman mutiara ini saya bagi. Bapak Ibu, besok ingin baik? Berarti sekarang baik. Sekarang baik, besok baik, Bapak Ibu. Sekarang ingin baik? Sekarang ingin baik? Berarti kemarin harus baik. Hari ini tuh sudah akhirat dari hari yang kemarin. Besok akhirat dari hari ini. Makanya Robbana atina fid dunya. Ya Allah, aku ingin baik hari ini. Aku ingin hasanah hari ini. Karena aku yakin di balik sebab ada akibat. Kalau baik hari ini, akhiratnya pasti baik. Besok, lusa, hari kemudian, besok pasti baik. Masuk akal? Ulangi, dunia terjadi di bumi, akhirat terjadi di bumi. Nah, terus yang mengatakan akhirat teh jaga, mundunya nggak hancur, sedangkan di dalam Quran surga dan neraka itu bahkan langit dan bumi pun
masih ada. Kalau begitu saya mau nanya, apakah surga dan neraka bisa sekarang? Bisa. Di mana? Di bumi. Apakah surga dan neraka bisa besok? Bisa. Di mana? Di bumi. Keren? Keren nggak? Untung dapat kajian yang keren ya. Bapak Ibu, sederhana aja. Bangun pagi marah-marah, saya jamin seharian pasti kalian akan marah. Naik sepeda motor nyenggol orang, naik mobil kesenggol orang, gak enak terus. Karena awalnya sudah gak enak, dunianya sudah gak enak, makanya masa depannya jadi gak enak. Makanya setiap bangun pagi coba awali dengan dunia yang hasanah. Makanya jam berikutnya akhiratnya hasanah, jam berikutnya akhiratnya hasanah. Keren Bapak Ibu. Itulah hukum sebab akibat. Ulangi, kita hidup di dunia apa di akhirat? Iya, dunia dan akhirat. Ditanya gitu lagi pusing lagi, katanya tadi udah ngerti. Gimana sih? Coba perhatikan saya. Kalian tuh kalau ngaji selama ini begitu tawa haram. Ketawa itu membangkitkan energi, membangkitkan hormon endorfin, serotonin, oksitoksin. Paham? Kalau sekarang bahagia dunia, berikutnya pasti karena hanya bahagia yang bisa menarik kebahagiaan. Satu-satunya jalan kebahagiaan adalah bahagia. Ketawa haram. Mana sih? Makanya kalian pulang ngaji itu bukan tambah bercahaya wajahnya, tambah serem kayak uka-uka. Yuk ketawa aja nggak apa-apa, tertawakan dirimu, betul nggak? Iya. Kalau ketawa tuh jangan kayak gitu ketawa, nggak apa-apa. Gigi saya juga nggak rata, ketawa aja. Saya terima diri saya apa adanya. Lah buatan Allah. Kata istri saya sih, gingsul saya tuh yang paling menarik. Kata istri saya, kata kalian gak penting. Bukan istriku. Paham sampai sini? Ulangi. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit terdekat. Hebat ya. Inna jayyana sama adunya. Sama tuh langit, dunia tuh terdekat. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit terdekat. Dengan apa? Dengan hiasan. Bizinatin. Hiasan. Kawakib. Itu bintang-bintang. Ya saya semuanya. Ini ayat bukan cerita tentang langit yang itu. Langit yang itu mah jauh. Yuk, sampai saya tulis di sini. Ya. Arti kata dunia dalam bahasa Arab apa tadi? Yang terdekat atau yang terendah. Nah perhatikan Bapak Ibu. Jarak bumi dan matahari. Saya mau nanya dulu, pintar apa tidak? Matahari bintang bukan? Bintang. Salah satu bintang, ya contohnya matahari. Makanya gambar bintang jangan begini. Gini. Paham? Ngerti nggak kalian? Yang gambar gini, yang suka dipakai ulang tahun anak-anak, itu sebetulnya bintang yang jauh sekali datang ke bumi jadi kelap-kelip, digambarlah begini, padahal aslinya bulat. Saya mau nanya, jadi gambar bintang yang asli apakah seperti yang kayak belimbing atau yang bulat? Jawab sekali lagi. Yang kayak belimbing atau yang bulat? Bulat. Jadi mulai sekarang kalau kalian gambar bintang bulat. Paham? Kalau ada yang protes suruh datang sama saya. Saking jauhnya itu matahari. Kalau matahari yang ini dekat dengan kita, saking jauhnya datang ke bumi itu kelap-kelip, saking jauhnya. Karena cahaya itu untuk mencapai bumi perlu waktu. Makanya bintang yang kamu saksikan tiap malam bukan bintang yang malam itu. Itu bintang yang miliaran tahun yang lalu. Kakara nepi baru sampai ke bumi. Paham tidak?
Kasihan kalian itu ya, belajar agama nggak jelas, belajar ilmu pengetahuan nggak jelas. Tapi paling bener kalau udah pakai baju kayak gini. Sibuk ngurusi baju. Itu namanya kulit lupa kacang. Ya, mulai sekarang peribahasanya ganti. Ya, kulit lupa kacang. Belajar agama kulitnya saja, esensinya nggak tahu. Belajar syahadat cuman ucapan aja, esensinya nggak tahu. Belajar sholat cuman melaksanakan aja, esensinya nggak tahu. Tapi sombongnya auzubillah. Itu kulit lupa kacang. Sampai sini mengerti? Oke, kita hidup di mana sekarang? Di bumi. Bukan di dunia ya? Bukan. Di bumi ada saat ini? Ada. Kalau masih ada waktu juga ada masa depan. Masa depan ditentukan oleh saat ini. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mau akhiratnya hasanah? Ya, berbuatlah saat ini. Di sini sekarang. Itulah dunia. Berbuatnya di mana? Di bumi. Jadi kalau itu dunia itu tempat atau waktu? Waktu. Akhirat itu tempat atau waktu? Waktu. Tempatnya bumi. Paham? Bisa bedakan tempat dan waktu? Bisa? Baru bisa sekarang. Udah nggak apa-apa ketawa ya. Coba ketawa terbahak-bahak kalian ya biar sehat. Jarak bumi dengan matahari itu Bapak Ibu 149 juta kilometer. Lihat saya semuanya. Ada yang pernah naik mobil dari sini ke Surabaya? Ada. Berapa jam? 12 jam. Berapa kilo? Gak tahu. Ya Allah. Bandung Surabaya itu paling juga 1.500 kilometer. Bumi dengan matahari ini jaraknya 149 juta kilometer. Bukan 149.000 juta kilometer. Jauh apa dekat? Luar biasa. Sedangkan Allah bilang, sesungguhnya kami telah menghiasi langit terdekat dengan hiasan. Hiasannya namanya bintang-bintang. Jadi ini bukan cerita langit yang jasmani, cerita langit yang rohani. Nah, kalian harus bisa menyaksikan itu. Berusahalah untuk menyaksikan itu dalam hidupmu saat ini. Kalau di dunia bisa menyaksikan, di akhirat bisa menyaksikan. Itulah kata Allah dalam Al-Quran. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang menyaksikan saat ini, maka dia akan selamanya bisa menyaksikan di masa depan. Barang siapa yang tidak menyaksikan saat ini, dia akan tersesat di masa depan. Begitu. Paham? Udah mulai masuk judul ini? Oke. Tapi kalian kan belum mengalami. Ya, harus mengalami sendiri. Ya, yakin sama ayat Allah yang mengatakan bahwa semesta ada dalam diri kita. Masa kalah sama Carl Sagan? Astronom, bukan ahli spiritual, dia kosmolog. Dia sendiri yang mengatakan alam semesta ada pada diri kita. Dan ternyata diri kita ini alam semesta yang sedang mengenali dirinya sendiri. Kata-katanya keren. Ya, kalau belajar agamanya cuman belajar nadom-nadom, gak nyampe. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu li imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Pintar ya saya. Itu bagus doa itu. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, jadikanlah aku sumber cinta dengan Quran ini. Waj'alhu li imaman. Aku ingin Al-Quran ini dijadikan imam, ya Allah. Wa nuron. Aku ingin menjadikan Quran ini sebagai nur, cahaya yang bisa menerangi kegelapanku dan bisa menerangi kegelapan orang lain. Wa hudan. Aku ingin Quran ini benar-benar jadi petunjuk agar aku kenal kepadamu, ya Allah. Warahmah, aku ingin jadikan Quran ini sebagai rahmah. Baru ngerti sekarang? Sering baca itu? Sering.
Ya kalian masa umurus maca eta teh asa panghebatna. Pokoknya mah kalau habis baca Quran rek ngarti rek henteu Allahumma rahamna bil Quran. Saya pernah nanya itu ya, orang yang habis baca itu doa apa? Pokoknya kalau habis baca Quran doanya itu katanya. Padahal coba artinya, jadikanlah ya Quran ini sebagai sumber cinta. Jadikanlah dia imam, jadikanlah dia nur, jadikanlah dia petunjuk, jadikanlah dia sebagai rahmat bagi semesta. Saya mau baca itu aja malu, baca doa itu malu. Saya jangan-jangan Quran yang saya sebut pedoman hidup saya ini selama ini belum bisa menjadi sumber cinta, belum bisa menjadi imam, belum bisa menjadi cahaya, belum bisa menjadi petunjuk, belum bisa menjadi rahmat. Bapak Ibu, saya mau nanya sekali lagi. Kalau Al-Quran itu adalah imam, Al-Quran itu adalah cahaya, Al-Quran itu adalah petunjuk, Al-Quran itu adalah sumber cinta. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, berarti Al-Quran itu hidup apa mati? Hidup. Suka membimbing dari sini? Suka. Itulah Quran yang sejati, tidak ada tulisannya. Apakah dia bicara dari dalam? Jangan bohong, harus jujur, jangan sakiti orang, jangan bikin kerusakan. Ada nggak dari dalam? Itulah Quran sejati, ada pada setiap kalian. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah selalu kitab itu kitab yang sebenar. Itulah kitabnya para nabi, para rasul, para sunan, para wali. Mereka jujur, mereka nggak pernah korupsi, tidak mengambil hak orang. Apa yang terjadi dengan kita hari ini? Beragama, tetapi tidak bertuhan. Sibuk dengan agama, tetapi Tuhan diabaikan. Betul Bapak Ibu omongan saya? Sekarang kita masuk pada Quran surat Al-Baqarah, ayat yang ke-200. Ini ayat sering saya sampaikan. Biar cepat saya bacakan bahasa Indonesianya saja. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu. Apa artinya haji? Berkunjung ke Baitullah. Apa Baitullah? Allah bilang, Baitullah itu qalbu. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung aku. Tapi qalbunya orang yang beriman itulah rumahku, kata Allah. Itu hadis qudsi. Jadi haji itu hakikatnya adalah perjalanan menuju Baitullah. Apa tujuannya? Kalau Baitullah itu rumah Allah, berarti haji itu perjalanan untuk menemui yang punya rumah. Ulangi, apa haji? Perjalanan menemui yang punya rumah. Maka di Quran dikatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Jangan sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Allah bilang begitu. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah yang punya rumahnya. Jangan sembah rumahnya, yang punya rumah. Ayo jujur Bapak Ibu. Jangan-jangan kita menyembah rumahnya, bukan yang punya rumah. Karena kita tidak pernah sungguh-sungguh melakukan perjalanan menemui yang punya rumah. Makanya lihat ayat berikutnya. Maka ingatlah Allah sebagaimana kamu mengingat bapakmu. Siapapun yang sudah melakukan perjalanan ke rumah Allah dan menemui yang punya rumah, pasti bisa ingat sama yang ditemui. Masuk akal? Masuk akal? Bahkan kamu bisa mengingat seperti kamu mengingat bapakmu. Bahkan Allah mengatakan, bahkan harus lebih dari itu. Nah, itu sering saya jelaskan. Tapi yang paling penting, lihat bagian yang terakhir dari Quran surat Al-Baqarah. Akan saya bacakan spesial bahasa Arabnya. Faminan nasi mayyakulu. Maka di antara manusia ada orang yang berkata. Ini manusia yang mana nih? Ini manusia yang sudah melaksanakan haji. Manusia yang sudah berkunjung ke rumah Tuhan. Sudah bisa mengingat Tuhan. Gak bisa diputus dari ayat sebelumnya. Fahaminan nasi mayyakulu Rabbana atina.
Ini orang-orang ini berkata, apa perkataannya? Ya Tuhanku, Robbana, atina, anugerahkan kepadaku, berikanlah kepadaku, fi dunya, di dunia ini ya Allah. Sekarang ya Allah. Sekarang. Wa malahu fil akhirah min khalaq. Karena kalau tidak diberikan sekarang, aku tidak punya masa depan. Itu maksud ayat ini. Dan selama ini Bapak Ibu, orang kerja di bangunan, oh itu urusan dunia, kasihan dia. Begitu orang masuk ke masjid, sholat, urusan akhirat. Begitu. Ya Allah, kita datang ke dunia ini buat ngurusi dunia. Memayu hayuning bawono. Ya penting dua-duanya. Betul nggak? Tapi jangan menjas kalau orang itu di kantor, di pasar, lagi ngurusi dunia. Tidak. Dia lagi berkarya. Dan memang dia sedang menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan. Bapak Ibu, kalau tidak ada orang yang kerja di pasar, mau belanja apa Bapak Ibu? Kalau tidak ada orang yang bertani, mau makan apa? Punya uang pun tidak ada artinya. Makanya kalau harga-harga di pasar mahal, nggak usah mengeluh. Yang penting masih ada nggak yang jual? Kalau saya begitu, kalau ada yang bilang cabai mahal, masih ada yang jual? Oh masih, udah tenang aja. Cabai mah buatan Allah, duit mah buatan peruri. Duit mah buatan manusia, cabai mah buatan Allah. Makanya jangan merendahkan karya Allah karena kamu punya uang. Ya, saya mau nanya Bapak Ibu, kalau nggak punya uang masih bisa makan? Kan nggak ada orang makan uang. Kan orang makan nasi, makan sambal, makan jengkol, ada nggak yang makan uang? Ada. Kenapa selalu berpikir uang? Makanya saya suka berpikir, saya ada uang, nggak ada uang, beras pasti ada. Baru aja tadi parkir udah ngasih beras. Di bypass aja uangnya. Saya punya uang, nggak punya uang, mobil pasti ada. Ada suatu mobil yang saya pakai nggak pakai uang, sepeser pun, itu yang di depan. Di bypass aja uang. Bisa, makanya harus ikut pelatihan. Dirindukan uang, nanti tanggal 1 November. Iklan sebentar. Ya biasa kan harus ada iklan. Ikut pelatihannya supaya tuntas. Nanti bagaimana caranya dirindukan uang. Nanti pelatihannya tanggal 1-2 November, catat itu. Di Jelekong. Ya, di Pusat Pelatihan Hidup Sehat. Saya Bapak Ibu, saya dari sejak saya muda dulu sampai sekarang tidak pernah berhenti membangun. Mulai dari membangun masjid ini, membangun itu sekolahan, terus sampai sekarang gak berhenti. Dan saya membangun gak pakai uang, pakai semen. Ya, pakai batu, pakai pasir. Bohong kalau orang bilang saya tidak akan bisa membangun gak ada uang. Saya sampai sekarang Bapak Ibu, ini bangun masjid ini gak pakai uang. Ya, pakai semen, pakai batu. Uang itu hanya memindahkan semen dari toko. Betul gak? Setelah memindahkan semen itu uang, entah tahu perjalanannya kemana. Betul? Ngapain kita terikat pada uang? Aduh, makanya kalian harus belajar uang ya. Udah nanti aja. Tanggal 1-2 November. Mengerti ayat ini? Ulangi. Robbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah min khalaq. Lihat saya semuanya supaya benar menerjemahkannya. Ya Tuhanku, karuniakanlah kepadaku sekarang. Bukan ya Allah, saya minta dunia. Dan begitu kalian minta dunia, yang terpikir tadi duit. Betul? Materi. Selama ini semua orang Islam kalau mengatakan dunia pasti materi. Mengatakan akhirat pasti rohani. Salah besar. Dunia dan akhirat bukan
materi, bukan barang, tapi waktu. Dunia itu sekarang, akhirat itu nanti. Yuk sekarang terjemahkan yang benar. Ya Tuhanku, berilah kami sekarang. Dan tidak ada bagian bagi kami nanti kalau kami tidak dapat sekarang. Masuk akal? Oke, Bapak Ibu, yang menentukan besok itu adalah saat ini. Makanya kebohongan besar manusia adalah mengatakan besok masih ada waktu. Suka berbohong? Enjing weh. Isu kento. Nah, makanya di Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Tadi 200 ya? Bapak Ibu, membacanya jangan putus. 200 dan 201 itu satu kesatuan, makanya harus utuh. Ulangi tadi. Apa katanya 200? Ayat 200 itu? Setelah kamu melaksanakan haji, ingatlah Allah. Sebagaimana kamu mengingat bapakmu. Bahkan lebih dari itu. Jadi ini ayat untuk orang yang sudah melaksanakan haji. Haji tadi apa? Berkunjung ke Baitullah. Bertemu siapa? Bertemu yang punya rumah. Itu hajinya mabrur. Kalau cuma sampai di rumahnya tidak ketemu dengan yang punya rumah, mabur. Makanya saya bingung ya, orang mau haji itu repot banget. Saya pernah tuh bimbing jamaah. Dia mau sholat subuh, buah kresek dia. Sekali sih saya nggak penasaran. Berikutnya, buah kresek lagi. Saya tanya, kamu tiap subuh buah kresek itu apa itu? Sambal ayah. Sambal. Terus kenapa bawa sambal ke masjid? Kan ayah katanya habis dari masjid suka nggak boleh ke hotel dulu. Langsung sarapan pagi. Makanya saya bawa sambal. Terus kenapa? Saya nggak bisa makan ya, katanya nggak ada sambal. Waduh. Sudah Allahu sambal ini, bukan Allahu somad. Tempat bergantungnya sambal. Atuh puasa heula atuh keur di ditu mah. Betul nggak? Ya itu saking sibuk-sibuk yang begitu-begitu sampai esensinya nggak tahu. Maaf Bapak Ibu, tanya coba. Orang pergi haji, pergi umroh. Tanya tujuannya apa? Sekarang tuh haji dan umroh sudah menjadi status sosial. Bahkan lebih mahal hajinya, lebih mahal ongkosnya, lebih bagus hotelnya, lebih dekat. Yang diceritakan itu aku dekat ke Ka'bah loh. Hotelnya dekat loh. Yang dibanggakan bukan itu, bukan dekat dengan Allah. Kajian Allahumma. Betul Bapak Ibu? Cenah rumah saya dan gitu. Nah, jadi Quran surat Al-Baqarah 200 itu sedang mengatakan pada kita apa? Orang yang sudah berhasil berkunjung ke Baitullah dan berjumpa dengan yang punya rumah, maka dia bilang sama Allah, sekarang aja ya Allah, karena kalau saya tidak sekarang, saya nanti tidak dapat bagian. Ngerti? Ngerti apa tidak? Makanya dipungkas dengan Al-Baqarah 201, wa minhum mayyakulu, kemudian mereka berdoa, berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan sekarang, karena aku tahu kalau aku melakukan kebaikannya sekarang, maka nanti pun aku dapat kebaikan dan aku terbebas dari api neraka. Neraka apaan? Tuh, kan cocok dengan ayat yang mengatakan surga dan neraka itu bahkan langit dan bumi masih ada. Selama ini kita di framing surga dan neraka tuh nanti masih tender. Saya nggak ngerti itu dari mana dasarnya. Karena setelah saya bolak-balik baca Quran ribuan kali. Bapak Ibu, saya baca Quran ribuan kali. Saya jam 1 malam pasti saya bangun dan baca Quran. Dan Bapak Ibu pasti nggak dengar saya baca Quran. Ya kan? Iya.
Karena saya nggak pakai speaker. Saya bingung baca Quran pakai speaker itu. Kan yang baca saya, yang pengen mengerti saya. Loh kenapa orang lain harus dengar? Ada nih di sini yang suka begitu. Saya tahu aja. Oke. Bapak Ibu kembali lagi. Saya bacakan cepat aja ya. Nanti baca surat Al-An'am ayat 75. Nanti di rumah ya. Saya bacakan cepat. Dan demikianlah kami perlihatanlah kepada Ibrahim tanda-tanda kami di langit dan bumi. Tuh, Ibrahim juga melihatnya di langit dan bumi. Berarti di kehidupan. Ya? Paham ya? Agar dia termasuk orang yang yakin. Karena Ibrahim kan ingin imannya bagus. Maka ditunjukkan tanda-tanda pada Ibrahim. Nah kalian belum lihat tanda-tandanya. Ya? Ya masih buta. Ketika malam telah gelap, dia melihat bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Itulah tahap pertama Ibrahim ketika melihat bintang. Saya yakinkan Bapak Ibu, apakah melihat bintang di tempat yang jauh? Bukan, di langit terdekat. Yes. Kemudian tatkala melihat bulan, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk padaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Ada yang ngasih petunjuk, yang kamu lihat itu benar. Untung ada yang ngasih petunjuk. Tapi yang ketiga, ketika dia melihat matahari, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sungguh aku berlepas dari apa yang kamu persekutukan. Inilah puncaknya tauhid Ibrahim. Tidak menyekutukan Tuhan lagi. Karena sudah tahu dan kenal kepada Tuhan. Lihat Bapak Ibu, saya mau nanya, pinter apa tidak? Ini ujian terakhir. Insya Allah nanti ya, saya akan bagi-bagikan sepeda motor. Bener loh, yang bisa menjawab pertanyaan saya. Sepeda motor, ya, sedang saya disiapkan oleh anak-anak saya. Sedang disiapkan oleh tim, ya. Insya Allah. Jadi pokoknya nanti yang datang ke sini dapat hadiah sepeda motor. Bener loh, masa saya bohong? Ya, ini saya tidak bergurau ya. Saya mau kasih hadiah, termasuk yang di rumah juga. Nanti ada caranya. Ya, ada caranya. Nanti akan disiapkan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu. Bintang dengan matahari gede mana? Hah? Gede apa? Masih bingung? Sama? Loh katanya matahari bintang juga. Khusus matahari itu ya sama dengan bintang. Tapi ada juga bintang-bintang yang lain yang lebih besar dari matahari. Perhatikan saya. Ayat ini kan dimulai dengan melihat bintang, melihat bulan, lihat matahari. Seolah-olah bintang lebih kecil dari bulan, bulan lebih kecil dari matahari. Betul? Hati-hati, ini sedang berbicara konsep spiritual, bukan bicara penglihatan fisik. Secara fisik saja Bapak Ibu, matahari dengan bintang kan lebih gede bintang. Paham? Matahari dengan bintang itu lebih besar bintang, cuma saking jauhnya nggak kelihatan. Paham sampai sini? Jadi urutan Ibrahim melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, jangan diurut karena oh ini kecil, bulan lebih besar. Makanya belajar astronomi sedikit. Nah, Bapak Ibu, perhatikan saya. Matahari ini salah satu bintang. Setiap bintang itu punya planetnya sendiri. Jadi bintang yang ini nih, yang matahari, dia punya planet yang dekat, yang kedua, yang ketiga. Nah, bumi itu salah satu planet. Setelah bumi ada Mars. Ya. Terus berikutnya ada 9 planet yang ada di matahari. Di satu bintang. Nah, setiap planet itu punya satelitnya. Hebat tuh Tuhan. Untuk menjaga keseimbangan bumi, maka diciptakanlah satelit bumi namanya bulan. Jadi bulan itu banyak nggak Bapak Ibu? Luar biasa. Bintangnya saja ada miliaran. Satu bintang punya planet luar biasa banyaknya. Berarti planet lebih banyak lagi. Setiap planet punya satelitnya. Jadi bumi ini
punya satelit namanya bulan. Terbayang nggak oleh Bapak Ibu betapa luasnya alam semesta ini? Nah, saya juga bingung kalau cerita kiamat selalu cerita hancurnya alam semesta. Saya tidak menemukan di Quran Allah Maha Penghancur, gak menemukan. Sedangkan kiamat sendiri kan kiam itu bangkit. Betul kan? Nah, ini hancur. Bingung saya. Berapa jam sehari Bapak Ibu baca Quran? Bohong besar setiap waktu. Pakai speaker ya? Kalau dilarang pasti nggak baca. Oke. Lihat sini semuanya. Inilah puncaknya kajian kita hari ini. Al-Buruj ayat 1 sampai 6, 21, 22. Tidak saya bahas semuanya karena waktu kita terbatas. Wassama idatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Ini cerita langit yang mana Bapak Ibu? Cerita langit yang terdekat. Berarti ini dialami nggak oleh Nabi Muhammad? Dialami. Nabi Muhammad sedang menceritakan yang beliau alami. Beliau sudah menyaksikan gugusan bintang. Berarti yang disaksikan Nabi Muhammad dengan saksikan Nabi Ibrahim sama? Sama. Masa dari Allah yang sama menyaksikan yang berbeda? Yes. Apakah kita semua bisa menyaksikan gugusan bintang itu dalam diri kita? Bisa. Saya bicara sebagai ilmuwan. Ilmuwan itu kalau bicara pasti bisa membuktikan. Makanya saya bukan kiai, saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Saya bukan siapa-siapa. Saya Saiful Karim, signlessness, tanpa atribut. Kalau ada orang yang panggil saya ayah, saking gak ada sebutan itu. Mau bilang Saiful Karim gak enak, ya udah, karena saya dianggap ya orang tua secara spiritual, lalu mereka panggil ayah. Itu aja. Jadi sebetulnya kalau ada orang panggil ayah guru, itu bukan pengen saya. Saya pengennya nggak usah dipanggil. Nggak repot saya. Signlessness, saya udah selesai. Aimlessness, saya mengajar di sini Bapak Ibu, bukan karena saya punya misi apa, saya ingin mendirikan apa, tidak. Saya ingin membagikan pengalaman spiritual saya. Dan saya ingin melihat semua manusia di dunia ini tidak boleh menderita. Harusnya kita datang ke sini bahagia, berkelimpahan, berkecukupan. Harusnya kalau kita sudah tahu dan kenal kepada Allah, harusnya kita tidak ada konflik. Dan surga itu bisa tercipta di sini saat ini sekarang. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan. Mana hari yang dijanjikan itu? Allah sudah bilang, hari itu sudah dijanjikan. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, hari yang dijanjikan itu pasti datang. Surat Al-Ankabut ayat yang kelima. Wa syahidi wa masyhud, demi yang menyaksikan dan diyaksikan. Sampailah Bapak Ibu pada judul kita. Bapak Ibu suatu saat akan sampai pada yang menyaksikan dan diyaksikan. Yang menyaksikan dia, yang disaksikan dia. Akibatnya apa? La ilaha illallah. La ilaha illa huwa. La ilaha illa anta. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Sampailah di puncaknya tauhid, di mana kita tidak menjadi siapa-siapa lagi. Disitulah kita melebur, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, bahkan tidak merasa siapa-siapa. Begitu di titik itu, Bapak Ibu akan damai luar biasa, hilang semua atribut diri, tidak mudah marah lagi, tidak mudah tersinggung lagi. Karena marah itu kamu masih merasa diri kamu siapa. Sehingga orang lain harus di bawah kendalimu. Orang lain harus di bawah kontrolmu. Orang lain harus seperti yang kamu mau. Begitu? No. Kita tidak bisa mengendalikan siapapun. Kita hanya bisa mengendalikan pikiran kita, perasaan kita, dan reaksi kita. Hanya itu kendali kita. Berada di titik itu, Bapak Ibu,
Saya pastikan kita menjadi kosong. Dan ketika kosong malah jadi penuh. Ruangan ini kenapa bisa dipenuhi oleh Bapak Ibu? Karena kosong. Kalau di ruangan ini banyak benda-benda, Bapak Ibu tidak masuk ke sini. Hanya karena kosong, ruangan ini jadi penuh. Siapapun yang penuh dengan jadwal, penuh dengan rencana, penuh dengan target, penuh dengan ilmu, penuh dengan status, silakan, penuhi terus. Selamanya kamu akan kosong. Saya sudah menyaksikan banyak orang yang konsultasi pada saya, bukan orang-orang biasa. Bahkan beberapa orang CEO di sebuah perusahaan besar. Tapi apa yang terjadi? Dia datang kepada saya karena dia merasa kosong. Saking penuhnya merasa kosong. Makan dengan anak tidak ada waktu, makan dengan pasangan tidak ada waktu. Hanya ngasuh cucu aja nggak ada waktu. Saya tidak mau diperbudak oleh jadwal. Jamnya saya main dengan cucu, saya pergi jauh. Saya tidak mau berpisah. Harus satu mobil, biar ada bonding. Saya tidak mau mobilnya 5, buat apa? Mobil yang besar, biar ngobrol. Di jalan ngobrol, karena intinya adalah bonding. Sepanjang perjalanan saya bilang, kita tidak main HP ya, kita puasa dari HP. Bonding. Dan meluangkan waktu untuk orang-orang yang kita cintai. Bukanlah sebuah kesia-siaan. Saya sebisa mungkin menjadi teladan bagi pengikut saya. Saya tidak mau menyampaikan sesuatu yang saya tidak mengalaminya, saya tidak merasakan. Sebisa mungkin. Kemudian ayat berikutnya kata Allah, Qutila ashabul ukhdud. Binasalah orang-orang yang membuat parit. Tahu parit Bapak Ibu? Selokan. Sempit. Merasa jalannya paling benar, jalan semua orang salah. Celaka. Bahkan dikatakan binasa, bukan celaka. Qutila itu sebetulnya mati Bapak Ibu. Terbunuhlah. Sebetulnya ayatnya lebih kasar lagi. Qutila ashabul ukhdud. Binasalah orang-orang yang membuat parit. Yuk kita lihat sekarang. Semua bikin parit. Semua bikin kelompok. Dan kelompoknya tidak boleh bergaul dengan kelompok yang lain. Kalau sudah berguru dengan saya, tidak boleh berguru dengan yang lain lagi. Parit. Saya tidak pernah mengajarkan yang begitu di komunitas saya. Kamu sudah berguru dengan saya, silakan cari guru yang lain. Yang lebih bagus dari saya, lebih memerdekakan dari saya, lebih bisa diteladani dari saya, silakan. Tetapi jangan benturkan saya dengan mereka demi untuk memperluas wawasan. Saya tidak suka berdebat di ruang publik dan memperdebatkan apa yang saya pikirkan. Tidak. Saya lebih banyak mendengar di ruang publik supaya wawasan saya luas. Saya belajar Jalalain, saya belajar Al-Misbah, saya belajar Al-Azhar, saya belajar semua tafsir, fi Jilalil Quran, saya baca semua tafsir. Bukan untuk dipertentangkan mana benar, mana salah, tetapi untuk memperluas wawasan saya. Bapak Ibu, silakan belajar ilmu dari manapun, tapi bukan untuk dipertentangkan, untuk memperluas wawasan. Keren, tidak ada yang berlawan. Tidak ada bekas guru. Semua orang yang pernah dipertemukan dengan kita, itu adalah guru. Siapapun itu. Banyak gak orang yang bikin parit hari ini? Merasa kelompoknya paling benar, banyak gak? Hanya parit dia yang paling benar. Padahal itu parit, ketemunya di mana? Di sungai. Sungai, ketemunya di mana? Di laut. Nah itu, dia bikin parit pun gak tahu tujuannya. Gak apa-apa bikin parit kalau tahu tujuannya sungai, nanti akan ketemu. Gak apa-apa berjalan di sungai kalau tujuannya laut, nanti ketemu. Yang dibikin parit tetapi tidak pernah tahu tujuannya buat apa. Akhirnya dia terkubur di paritnya sendiri. Kalau sudah begini, merasa dia yang paling masuk surga. Yang begini, wih itu bid'ah. Yang begini lagi apa lagi? Wah tambah bid'ah. Kalau habis subuh begini, ya di rakaat kedua, wih paling masuk surga.
Yang nggak pakai gini, wih, nggak mencontoh Rasulullah. Terus dipermasalahkan itu. Itu namanya kulit lupa kacang. Karena esensinya sholat kan mengingat Allah, bukan kunut. Inti syarinya sholat itu mengingat Allah, bukan mengingat kunut, bukan mengingat bacaan. Tapi esensinya hilang karena ribut di kulit. Itu namanya kulit lupa kacang. Ini peribahasanya oleh saya dimodifikasi sedikit. Bosen kacang lupa kulit. Karena banyak yang kulit lupa kacang juga. Bapak Ibu banyak yang bikin kulit? Banyak. Yang fokus di kulit? Banyak. Banyak kayak yang bikin parit. Ya. Ini mau bikin kebaikan saja harus nanya, kamu agamanya apa? Parit. Mau nolong orang aja ditanya, ini mohon maaf, ibu dari majelis taklim mana? Saiful Karim, wih, sesat. Dengar saya aja belum, ngaji dengan saya aja belum. Luar biasa. Seolah-olah dia itu sudah diberi hak mutlak oleh Tuhan untuk menjustifikasi orang lain. Padahal dia debu aja di alam semesta ini bukan. Betul nggak? Bumi aja hanya debu, apalagi kita-kita ini siapa sebetulnya? Betul? Bapak Ibu, rendah hatilah. Pasti akan berkelimpahan. Kerendahan hati itu, aduh luar biasa. Mobil aja datang ke rumah saya, dianterin, pengen dipakai sama saya. Coba, mobil aja rindu pengen dicapai pakai saya. Gak pakai nyicil. Karena mobil aja rindu ingin dipakai, betul nggak? Makanan rindu ingin disantap. Coba kamu, tahu aja lari-lari. Betul nggak? Mungkin harus ada pelatihan nanti ya, dirindukan tahu ya. Nanti bikin pelatihan lah, dirindukan tahu. Tahu aja lari-lari. Coba. Di rumah nggak ada makanan, karena semua makanan lari. Tidak mau menyatu dengan tubuh kita. Kenapa? Karena mereka enggan berada di tubuh yang tidak sadar. Tapi kalau tubuh kita sudah selaras dengan alam semesta, Bapak Ibu saksikan saya bicara, semua berkah semesta datang. Bahkan semua ingin menyatu di tubuh kita, berwujud dalam bentuk makanan. Saya kadang-kadang kalau disuguhi makanan, segala ada, bingung malah makannya. Saya hadiahkan Al-Fatihah dulu. Yang mana yang paling rindu sama saya? Lenca aja. Lenca pun banyak kan? Nah itu, saya lenca mana nih yang paling rindu sama saya? Karena bingung, lencanya banyak, satu baskom. Namanya ulu kutek, betul nggak? Mana terkubur sama oncom lagi, betul nggak? Subhanallah Bapak Ibu, luar biasa. Saya kelihatan sedang bergurau. Tapi ini adalah komunikasi kita dengan energi. Energi Bapak Ibu. Ya. Nah, anari datil wukud, yang berapi kayu bakar. Jadi orang-orang yang membuat parit sekarang ini, membuat kelompok-kelompok dan kelompoknya merasa paling benar dan menjustifikasi kelompok lain, tidak punya nilai universal. Berbuat baik aja harus nanya keyakinannya apa, bajunya apa. Itu kata Quran, dia sedang bukan sekedar membuat parit. Anar datil wukud, dia sedang berapi dan dia sedang menebarkan kayu bakar. Bal huwa Qur'anu Majid, ini ayat yang ke-21, itulah dia bacaan yang mulia, fi lauhi mahfud, di tempat yang terjaga. Apa bacaan yang mulia? Lihat judul ayat ini, judulnya apa? Al-Buruj. Ayat pertama apa? Was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Di akhir ayat ini Allah mengatakan bal huwa Qur'anu Majid, itulah bacaan yang mulia, fi lauhi mahfud, di tempat yang terjaga. Bapak Ibu, ini sedang cerita gugusan bintang di langit terdekat, bacaan yang mulia yang bisa dilakukan oleh banyak orang apapun bahasanya. Sampai ayat ini? Oke. Fi lauhi mahfud, di tempat yang terjaga. Lihat saya semuanya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, tidak ada yang bisa menyentuhku kecuali orang-orang yang suci. La yamassuhu illal mutahharun. Lihat saya semuanya. Apakah orang yang kotor bisa pegang Quran? Apakah koruptor bisa pegang Quran? Apakah penjahat bisa pegang Quran? Apakah pembunuh bisa pegang Quran? Ada Quran yang tidak bisa dipegang kecuali orang yang suci.
Dan Quran itu adalah Qur'anul Majid. Di Lauhi Mahfud, di tempat yang sangat terjaga kesucian. Hanya orang-orang yang suci yang bisa menyentuhnya. Saya doakan semoga kalian semua bisa menyentuh Qur'anul Majid itu. Terima kasih.